Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Haryanti dengan NPM 2213053295. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pecahan aljabar. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa itu aljabar? Jadi, aljabar merupakan ilmu yang mempelajari mengenai simbol-simbol yang memiliki relasi atau hubungan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan pecahan aljabar adalah bentuk pecahan seperti pecahan pada umumnya mempunyai pembilang dan penyebut, tetapi pembilang dan penyebutnya itu memuat bentuk aljabar. Di dalam materi pecahan aljabar, yang akan dibahas ada 5 hal. Yang pertama, penjumlahan aljabar. Kedua, pengurangan aljabar. 3, perkalian aljabar. 4, pembagian aljabar. Dan yang kelima, yaitu perpangkatan dalam bentuk pecahan aljabar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan aljabar. Cara menyelesaikan penjumlahan aljabar seperti pada penjumlahan pecahan biasanya. Yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Rumus untuk menyelesaikan penjumlahan aljabar yaitu A per B ditambah dengan C per D, atau biasa kita singkat dengan AD plus BC dibagi dengan BD. Kita masuk ke contoh soal. X per 3 ditambah dengan X per 2. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu. Kita masukkan rumus yang tadi. A dikali D, nilai A itu kan X, kemudian dikalikan dengan D, nilai D itu 2. Jadi 2 dikali X, kemudian ditambah dengan nilai B. B-nya itu kan X, jadi X dikali dengan C, C-nya 3. Jadi 3 dikali X, kemudian dibagi dengan B dikali D. Nilai B itu kan 3, kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Langsung saja kita cari penyelesaiannya. 2X ditambah dengan 3 kali X, 3X dibagi dengan 6. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan. 2X ditambah 3X sama dengan 5X per 6. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengurangan aljabar. Cara mengoperasikan pengurangan aljabar sama halnya dengan penjumlahan aljabar yang tadi. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian baru dikurangkan. Di pengurangan ini ada juga rumusnya. Rumusnya yaitu A per B dikurangi C per D, atau yang biasa kita singkat dengan A kali D dikurangi B kali C per B kali D. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Dari soal tersebut, kita dapat menentukan 5 itu adalah A, X plus 2 itu B, 3 itu C, X plus 1 itu adalah D. Kemudian langsung kita operasikan sesuai dengan rumus yang ada. Kita masukkan nilai A, 5 dikali dengan nilai D, X plus 1, kemudian dikurangkan dengan C, C-nya 3, dikalikan dengan B, B-nya kan X plus 2. Kemudian dibagi dengan nilai B, X plus 2, dikali D, D-nya X plus 1. Setelah itu, kita kalikan dengan menggunakan lompatan. 5 dikali X dulu, 5X, kemudian 5 dikali 1, sama dengan 5. Kemudian min 3 dikali X sama dengan min 3X, kemudian min 3 dikali dengan 2, yaitu min 6, dibagi dengan X dikali X, X kuadrat, X dikali 1X, 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1, 2. Hasilnya 5X plus 5 min 3X min 6 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2. Hasilnya 5X min 3X plus 5 min 6 per X kuadrat plus 3X plus 2. Untuk yang kurang paham, jadi kita operasikan dulu variabel yang sama. Jadi 5X dengan min 3X itu kan sama variabelnya. Jadi kita operasikan dulu. Jadi 5X min 3X hasilnya 2X, kemudian 5 min 6 itu hasilnya min 1. Kemudian dibagi dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perkalian aljabar. Operasi perkalian aljabar itu sama dengan perkalian biasanya.
yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Untuk yang belum tahu, jadi pembilang itu adalah angka yang berada di atas garis bagi. Kemudian penyebut adalah angka yang berada di bawah garis bagi. Di dalam operasi perkalian aljabar juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu A per B dikali dengan C per D atau A dikali C per B dikali D. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Langsung saja kita operasikan 2 dikali dengan 5 dibagi dengan P dikali P. Hasilnya sama dengan 2 kali 5, 10 per P dikali P, hasilnya P kuadrat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian aljabar. Cara pengoperasiannya yaitu dengan merubahnya ke bentuk perkalian dengan cara dikali silang. Rumusnya A per B dibagi C per D. Karena dikali silang, rumusnya menjadi A dikali D per B dikali C. Contoh soal. Dari contoh soal kita dapat menentukan nilai A 15, B nilainya X, C nilainya 5, dan D nilainya X. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 15 dikali X dibagi dengan 5 dikali X. Hasilnya 15X per 5X. 15 dibagi 5 hasilnya sama dengan 3. Di pembahasan yang terakhir yaitu perpangkatan aljabar. Perpangkatan adalah perkalian pengulangan dengan menggunakan bilangan yang sama. Rumusnya dalam kurung A per B pangkat N. Rumusnya menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh soal, dalam kurung 5 per X kuadrat. Kemudian dapat kita uraikan 5 kuadrat dibagi X kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5, hasilnya 25. X kuadrat adalah X kali X, tetap X kuadrat. Nah, itulah tadi pembahasan dan contoh soal mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan aljabar. Untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik semua, jadi saya memberikan latihan soal untuk dikerjakan supaya adik-adik semua dapat lebih memahami tentang materi pecahan aljabar. Itulah tadi materi maupun penyampaian tentang pecahan aljabar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.